Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melihat pejantan Dorper ya, atau mungkin spek di peternakan Mas Irfan di sore hari ini sebelum lepas hujan ya ini. Oke Mas Irfan, selamat sore. Sore. Oke Mas, ini jenis-jenisnya apa saja Mas yang ada di panjenengan ini Mas? Kalau untuk pejantan yang seperti yang di samping ini sudah dicukur ya? Ini cukurnya masih blunak-blunak lah. Kemarin untuk pembelajaran utamanya. Cara ini, mencukur. Ya. Ini Merino Batur ini. Merino Batur ya. Yang asli sebenarnya seperti ini, tapi banyak orang yang tidak suka. Karena postur Merino Batur yang kecil pendek ya? Pendek, mundek. Itu yang kalau teman-teman peternak wilayah sini lebih suka yang tinggi panjang. Crossingan ya berarti itu ya. Itu sebenarnya masuk crossingan. Sebenarnya cuma menjurus ke merinonya ya. Ya, dan seperti ini yang hitam ini adalah salah satu F1 Dorper ini. F1 Dorper ya. Ya, ini sebagai salah satu di sini kandang ini salah satu contoh untuk para peternak pemula yang ingin mencetak domba unggul lah. Nanti perjalanannya dua jenis ini nanti bisa dikawinkan dengan domba-domba lokal seperti ini. Ini lokal ya ini ya? Ini lokal, indukan ini juga lokal. Jadi ini indukan ya? Indukan. Indukan lokal. Bagus ini. Indukannya kecil, cuma anakannya kalau pejantannya bagus, anakan seperti ini ya Mas ya? Gitu. Jadi untuk sekarang ini Mas, jenisnya yang ada di peternakan panjenengan ini apa saja Mas? Kalau pejantannya itu dan pejantannya ini, Dorper ini. Ini ya, Dorper ya. Ini ya? Dorper ini. Nanti kalau betinanya bagus-bagus, saya kawinkan dengan Dorper dulu. Nanti yang menurut saya kriterianya kurang bagus, saya kawinkan Merino maupun F1 Dorper. Ini yang full blood ya Mas ya? Iya. Jadi seperti ini. Terus yang Texelnya Mas? Kalau Texel saya belum punya untuk pejantan, tapi kalau betina Texel seperti itu ada. Oh, ini betina Texel ya? Itu betina itu yang pakai kalung itu betina. Jantannya sebenarnya hampir mirip seperti ini ya Mas ya? Kalau dengan Texel Super seperti itu. Ini sudah laktasi berapa kali Mas? Kalau menurut peternaknya sebelumnya 2 kali ini. 2 kali ya? Mau ketiga. Iya. Ini yang Texelnya sekarang ada berapa ekor Mas? Kalau sekarang alhamdulillah dengan semakin paham akan ternak, itu sekarang populasinya insya Allah ini 50 indukan lah. 50 indukan? Iya, dan belum masih darah-darah ini belum saya kategorikan indukan. Oke. Untuk mungkin sekarang ini yang paling banyak populasinya, terus yang paling jurusnya jenengan nantinya ini ke arah yang mana sih Mas? Kalau saya sendiri ada 2 sektor memang untuk mencukupi kebutuhan peternak pemula, peternak yang menengah bawah lah. Untuk masalah keuangan itu nanti lokal kawin Merino atau F1. Nanti kalau ingin yang sudah mempunyai keuangan yang cukup mumpuni, biasanya juga segmentasinya menjualnya yang crossingan kawin Dorper. Untuk saat ini pangsa pasar yang cenderung lebih diminati pemula ini yang seperti apa Mas? Yang lagi booming memang permintaan sebenarnya banyak yang ke Dorper. Tapi saya selalu untuk pembeli saya biasanya saya edukasi. Saya tanya terlebih dahulu pakannya bagaimana, sudah beternak atau belum, atau cara kedepannya menjualnya bagaimana, itu harus dipikir saya diskusikan terlebih dahulu. Dipahamkan dulu ya? Iya, sebelum beliaunya membeli. Nanti takutnya gini. Memang saya basicnya memang ternak, bukan murni trading itu bukan. Soalnya saya kalau membeli di saya biasanya harap antri dulu. Karena nunggu anakan yang lahir ya? Ya, nanti biasanya kalau buntingan ya nunggu proses kawinnya dulu. Soalnya kalau saya intinya kalau teman-teman ingin membeli di saya ke bunting itu mesti biasanya saya cekkan ke mantri biar
kalau menurut saya bunting, biar mantri itu juga meyakinkan kalau itu bunting. Ada dua pihak yang menyatakan bunting gitu. Oke. Kalau yang ada hitam-hitamnya ini termasuk dorper atau mungkin biasa, Mas? Kalau hitam itu yang cepet-cepet itu dorper. Kalau yang seperti hitam ini hitam Texel Banyuwangian lah. Ini ya? Iya, nanti bertujuan sebenarnya anaknya biar dominan hitam lah. Anaknya dominan hitam ya. Nah, kalau yang tidak punya kuping ini Garut. Garut ya, Mas ya? Ya. Garut ini memang tujuannya untuk apa sih, Mas? Untuk Garut ini kan kadang-kadang ciri ya di sini ya. Kalau wilayah Kediri sendiri, menurut saya itu peminatnya sebenarnya kurang. Karena ya untuk postur tidak terlalu besar, kecuali Garut jumbo. Itu kalau mayoritas di wilayah sini Garutnya menengah lah. Itu kalau dibanding ekor sedang itu bagus ekor sedang. Tapi kalau keunggulannya Garut itu biasanya dari segi jadi indukan itu jati. Ya satu itu, yang kedua prolific atau beranak ganda lah. Beranak lebih dari satu ya? Iya, tapi itu kembali lagi nanti juga pakannya yang mendukung. Oh, berarti ini lokal juga ada ya, Mas ya? Kalau lokal saya tertentu lah. Kalau lokalnya bagus saya kawinkan dengan dorper. Kalau kurang bagus dengan merino. Lokal yang bagus menurut panjenengan seperti apa dan contohnya seperti apa, Mas? Kalau lokal bagus itu porsinya seperti mana ya? Kita lihat ini lah. Ini lokal jumbo. Posturnya yang utama besar lah. Besar ya? Besar. Dan yang utama nanti hasil peranakannya dominan ke pejantan. Dan mungkin dari terah daripada indukannya sudah besar dan panjang gitu ya? Gitu. Yang utama itu. Nanti kan makanya saya biasanya yang menurut saya kurang bagus saya kawinkan dulu dengan merino maupun F1 dorper. Tujuannya nanti kalau setelah beranak kita tahu kualitas domba-domba lokal itu. Nanti kalau bagus ya kawinkan dengan dorper, kalau kurang bagus ya tetap kawin dengan merino. Jadi seperti itu ya. Tapi selama ini sudah dikawinkan dengan dorper dan merino, ini cenderungnya seperti apa prospek dari lokal ke pejantan yang bagus ini? Kalau sebenarnya kalau kita beternak itu tidak bisa menjustis kalau domba bagus itu hasilnya bagus, itu tidak bisa jaminan ya, tidak jaminan bisa jaminan ya. Tapi setidak mungkin kita berusaha semaksimal mungkin lah. Misalnya kan saya juga punya merino, dengan merino hasilnya anaknya cenderung ke kayak ekornya lebih tebal. Itu ada nanti merino dengan lokal anaknya cenderung lokal juga ada. Tapi lokal dengan merino hasil anaknya bagus, nanti indukannya saya kawinkan dengan dorper. Kalau dari tipe-tipe indukan atau doran yang sulit untuk pacek itu yang seperti apa sih? Kan ini gimana? Untuk paceknya lebih susah atau mungkin lebih sulit untuk buntingnya seperti apa? Ada contohnya atau? Kalau untuk indukan, calon indukan itu sebaiknya itu jangan belinya di penggemukan, yang utama di situ. Nanti biasanya bermasalah di pakan. Nanti penggemukan itu ada beberapa sektor penggemukan, memang murni penggemukan dan semi penggemukan. Maksudnya penggemukan itu yang peternak biasa sebut flashing atau apa, itu hanya untuk memaksimalkan body score itu aja. Yang diambil kalau kita membeli itu di situ. Oh, berarti memang hati-hati dalam pembelian doroan ya, Mas ya? Iya. Nanti kita di peternakan itu harus tahu nanti itu hasil full penggemukan atau hanya sementara untuk digemukan untuk memaksimalkan biar nanti pertumbuhannya pas waktu perkawinan itu maksimal. Jadi seperti itu ya. Jadi memang tujuannya banyak jenis di sini untuk recording ya, untuk melihat mana yang bagus. Ya itu utama, yang kedua ya kemampuan antar setiap pembeli atau peternak itu beda-beda. Saran Mas untuk teman-teman yang baru memulai breeding, apa yang perlu diperhatikan untuk breeding domba ini, Mas?
Ya itu yang utama kalau kita membeli ya, kalau kita membeli bakalan jangan di penggemukan, full penggemukan. Akan yang kita beli, kadang yang kita beli yang sebelumnya kita, maksudnya kadang yang bakalan yang kita beli itu harus tahu kita itu full penggemukan atau ada hijauan seratnya gitu. Nanti biar hormon buntingnya tidak terganggu. Oh, itu ya. Itu yang utama ya, Mas ya. Untuk saat ini kan juga sudah bebas ya untuk penjualan sekarang ini ya, Mas, di media sosial Facebook ataupun di YouTube. Oke, Mas Irfan, terima kasih waktunya untuk review dari kandang atau mungkin kambing-kambing, domba-domba yang ada di Panjenengan. Oke, Mas Irfan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.